Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia Madu TV Nusantara. Senang sekali hari ini Riza kembali menjumpai pemirsa Madu TV dimanapun pemirsa berada. Dan syukur alhamdulillah kita masih berjumpa lagi dalam agenda Ramadan Paradise. Dan senang sekali kita masih dalam segmen Ngabuburit Insight, ngobrol penuh inspirasi. Tentu dalam segmen ini, dalam program ini kita masih akan ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga menginspirasi kita semua. Nah, beliau ini merupakan Direktur dari Pusat Studi Pesantren Universitas Islam Negeri 1 Tulungagung. Beliau adalah Ustadz Nafis. Alhamdulillah rawuh kembali Ustadz ya. Alhamdulillah Mbak Riza. Panjang umur nih berarti Ustadz. Alhamdulillah. Masih bahagia Ustadz ya hari Selalu ini? harus. Selalu. Iya. Puasa ini masih lancar nih? Harus. Oh harus nih ya. Sekarang sudah benar-benar seminggu ini Ustadz. Iya ini betul. hari Tidak ke-7 terasa nih. sudah 1 minggu kan. Cepat Ustadz iya, ya. Betul, Nah cepat berarti kita mengikuti sunnah Rasul dan iya merasa dong. bahagia nih berarti harus. ya. Seperti pembicaraan kita tentang Ramadan di Yang- hari kemarin oke, Ustadz iya, ya. yang kemarin. Waduh, sungguh Betul. menyenangkan ya pemirsa puasa di tahun ini tiba-tiba sudah 7 hari puasa nih. Mudah-mudahan kita semua masih bisa melaksanakannya hingga nanti hari ke-30 atau hari sebelum Idul Fitri gitu pemirsa ya. Dan pemirsa lanjut nih ya, kita ngobrol lagi. Hari ini ngobrol kita ini penting sekali untuk kita cermati bersama nih. Kenapa? Karena tema hari ini tentang menjaga lisan. Nah, setiap orang pasti punya mulut dong, punya ya. Nah, setiap orang pasti bisa ngomong dong ya, bisa. Nah, sekarang kita nih diminta nih untuk menjaga cara bicara kita. Nah, kira-kira gimana tuh caranya? Nah, langsung nih ya Ustadz Nafis nih yang bisa jawab nih. Iya. Gimana nih Ustadz nih? Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah. Para pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, baik yang di studio maupun yang di rumah, alhamdulillah bertemu kembali dalam program kita setiap sore di Madu TV, yaitu Ngabuburit, yang ini penuh dengan menginspirasi, memberikan motivasi-motivasi yang akhirnya akan memberikan kemanfaatan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Baik, sore hari ini kita bersama-sama akan membincangkan gitu berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan mulut, berkaitan dengan bagaimana penjagaan, bagaimana penggunaan lisan yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing. Setiap kita alhamdulillah dianugerahi dengan lisan yang baik. Alhamdulillah, ini perlu disyukuri bersama. Kita bisa berbicara, kita bisa bernyanyi, kita bisa ngaji, sholawatan, bernyanyi dan lain sebagainya dengan mulut yang katanya tidak bertulang ini. Tidak ada tulangnya, tapi ternyata luar biasa. Manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan kita. Nah, namun demikian bahwa lisan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita ini tidak begitu saja kita jalankan tanpa ada rambu-rambu, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Salah satu hadis yang sangat terkenal yang sering barangkali kita dengarkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Siapapun yang menyatakan dirinya iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Jika tidak bisa berkata yang baik, hendaklah dia diam. Ini aturan, ini cara bagaimana kita menggunakan lisan kita masing-masing.
sama-sama mengucapkan, sama-sama mengeluarkan kata-kata ataupun kalimat, tentu akan berbeda hasilnya antara yang satu misalnya mengucapkan hal yang baik, yang satu mengucapkan hal yang tidak baik, maka nilainya akan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam kehidupan kita masing-masing ketika bermasyarakat. Nah, Ustadz, Iya. Ustadz sempat bilang itu tadi ya, kalau diam itu lebih baik, gitu, Iya. Ustadz ya. Nah, kalau diam itu emas itu gimana, Ustadz? Nah itu nanti ada tindak lanjutnya dari penjelasan hadis tersebut, bahwa aturannya lisan kita, mulut kita ini sebaiknya mengeluarkan hal-hal yang baik, mengeluarkan kata-kata dan kalimat yang baik, entah itu berzikir, entah itu baca Al-Quran, entah itu memberi nasihat-nasihat yang baik, entah itu mengajak kepada kebaikan, entah itu membaca sholawat, entah itu untuk belajar, berdiskusi tentang ilmu tertentu. Itu kira-kira hal-hal positif yang akan memberikan kemanfaatan dan nilai yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita bergaul dengan teman, bergaul dengan sesama, dengan saudara, tetangga, ketika apa yang kita ucapkan dari mulut kita ini adalah hal-hal yang baik, pasti respon baik pun dari mereka-mereka yang kita ajak bicara akan kita dapatkan. Betul. Nah gitu kan, jaga positif jadinya, Ustadz iya, iya, respon itu juga akan bergantung dari apa yang kita ucapkan. Nah, setuju nih Ustadz nih. Jadi kalau kita berbicara hal baik, insya Allah akan kebaikan pula yang Iya, kembali kepada kita, iya, Ustadz ya. betul. Waduh. Nah bahkan terkadang sesuatu yang baik pun masih juga ditanggapi tidak baik oleh orang. Betul, Ustadz, Gitu kan? ada yang Iya. sering salah. Waduh. Mengalami kan begitu Mbak Riza? Sering sekali, Ustadz. Padahal kita sudah mengusahakan kebaikan ini Betul. ya. Ternyata apalagi yang tidak baik kan waduh. begitu. Nah, sekarang gimana nih Ustadz cara pilihnya nih? Membedakan kira-kira, oh ini bagus nih dikatakan, ini tidak bagus nih. Nah, kita sebelum masih untuk bingung memilah-milih itu tadi, saya akan menjawab merespon yang pertama tadi. Oh, jika gimana, diam Ustadz? itu adalah emas. Oh iya betul. Oke. Kenapa ada hadis tadi, kelanjutannya adalah jika tidak bisa bicara yang baik, maka hendaklah kita diam. Artinya sesuatu yang tidak bermanfaat dari mulut kita, dari ucapan kita, itu bisa membawa kemadharatan, bisa membawa hal-hal yang tidak baik kaitannya untuk kehidupan kita bermasyarakat ataupun bahkan nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika tidak bisa berbaik, ucapan yang baik, berkata yang baik, diam saja. Hari ini di media sosial banyak sekali kita saksikan betapa media atau perkembangan media sosial ini tidak dipahami dengan bagaimana memanage atau mengatur perkataan atau mulut itu atau lisan ini. Seseorang punya kebebasan, iya. Seseorang punya kemerdekaan untuk mengucapkan, mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya melalui mulutnya, melalui lisannya, itu iya. Memang betul di zaman demokrasi semua bebas berekspresi, kira-kira begitu. Apalagi nih musimnya media sosial serba posting. Betul, semuanya posting, semuanya, bahkan ada video kan gitu ya. Iya, ada tayangan-tayangan. Artinya begini, kita harus memahami bahwa kebebasan itu ada batasnya, bahwa yang dinamakan kemerdekaan dalam mengungkapkan ekspresi kita itu ada batasnya. Nah, batasannya apa? Ini tadi kita bisa mengacu dari hadis Rasulullah tadi. Jika apa yang kita ucapkan itu tidak bermanfaat, jika apa